Kalau kami akan menjelaskan atau mensimulasikan, memperagakan bagaimana pengaruh GWM atau giro wajib minimum terhadap jumlah uang beredar. Nah, di sini kita menggunakan cup dan air sebagai simulasi, di mana cup ini menjelaskan tentang bank dan air adalah menjelaskan tentang dana simpanan. Nah, di cup 1 ini atau bank 1 ini memiliki dana simpanan sebanyak 5 juta. Nah, sebanyak 5 juta. Nah, di sini ada bank sentral. Bank sentral menentukan giro wajib minimum sebanyak 20%. Nah, giro wajib minimum adalah dana yang harus disimpan atau dicadangkan ke bank sentral oleh tiap-tiap bank. Nah, di bank 1 ini mendapat GWM 20%, berarti 20% dari 5 juta kita simpan ke bank sentral sebanyak 20%. Nah, di sini hanya tersisa sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini adalah dana yang boleh dipinjamkan oleh bank 1. Nah, bank 1 meminjamkan dana 4 jutanya ke bank 2. Nah, total dana simpanan bank 2 yaitu 4 juta. Nah, dari 4 juta ini bank 2 juga harus mencadangkan GWM 20% ke bank sentral. Nah, dari 4 juta ini GWM 20% ke bank sentral hanya tersisa sebanyak 3,2 juta. Nah, 3,2 juta ini adalah dana yang boleh dipinjamkan ke bank selanjutnya. Nah, bank 2 meminjamkan dananya ke bank 3 sebanyak 3,2 juta. Nah, total dana simpanan bank 3 adalah 3,2 juta. Dari total dana simpanan ini kita cadangkan juga kewajiban GBM ke bank sentral sebanyak 2%. 20%. Nah, 20% sudah kita simpan ke bank sentral, hanya tersisa 2,5 juta. 2,5 juta ini adalah total dana yang dapat dipinjamkan. Nah, bank 3 meminjamkan ke bank 4 sebesar 2,5 juta. Bank 4 juga menyimpan ke bank sentral atas GWM 20%. Nah, berarti dana yang boleh dipinjamkan oleh bank 4 hanya sebesar 2 juta. Bank 4 memiliki dana yang boleh dipinjam sebesar 2 juta. Bank 4 meminjamkan ke bank 5. Nah, bank 5 memiliki total dana simpanan sebanyak 2 juta. Dari cup-cup atau bank-bank yang sudah kita lewatin tadi, atas aktivitas pinjamannya, bank 1 yang tadi dana simpanannya 5 juta, bank 2 dana simpanannya 4 juta, bank 3 3,2 juta, terus bank 4 2,5 juta, bank 5 2 juta. Nah, ini kalau kita total nanti hasilnya 16,7 juta. Nah, itu total apa? Total jumlah yang beredar dari bank 1 sampai bank 5 sebanyak 16,7 juta. Secara total matematika ekonomi 16,7 juta. Tetapi secara fisiknya yang beredar itu 5 juta. Nah, lalu bagaimana jika GWM dari bank sentral ini dinaikkan menjadi 30%? Apakah hasil akhir total jumlah uang beredarnya mengalami perbedaan dari jumlah total uang beredar ketika GWM 20% tadi? Kita simak video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apabila GWM dinaikkan menjadi 30%. Pertama-tama di cup 1 terdapat dana sebanyak 5 juta. Dana ini memiliki kewajiban GWM sebanyak 30%, lalu dituangkan ke bank sentral. Dana yang tersisa akan dipinjamkan ke bank selanjutnya atau cup 2, yaitu sebanyak 3,5 juta. Cup kedua ini memiliki kewajiban GWM sebanyak 30%, lalu dituangkan ke bank sentral. Lalu tersisa 2,5 juta, setelahnya akan dituangkan ke cup selanjutnya. Cup 2,5 juta ini memiliki kewajiban GWM sebanyak 30%, lalu akan dituangkan ke bank sentral.
Yang terakhir, dana yang diperoleh yaitu 1,7, semuanya akan disalurkan ke bank selanjutnya. Baik, apabila dana simpanan ini dijumlahkan, maka hasilnya memperoleh 12,7 juta. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika GWM-nya dinaikkan, maka jumlah dana pinjaman yang jumlah uang beredar akan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya pula, jika GWM-nya diturunkan, maka jumlah uang beredar dapat semakin banyak.